Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas bagaimana caranya promil anak perempuan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, sel sperma seorang laki-laki itu kan ada dua macam. Yang pertama, sel sperma X, dan yang kedua adalah sel sperma Y. Sel sperma Y apabila bertemu dengan sel telur kita yang X akan menjadi XY dan menghasilkan anak laki-laki. Apabila sel sperma X membuahi sel telur kita yang X juga akan menghasilkan XX. Nah, XX ini akan menjadi calon bayi perempuan. Terus gimana caranya agar sel sperma X ini berhasil membuahi sel telur kita? Kita belajar dulu sifat-sifat dari sel sperma X. Nah, kalau yang sel sperma Y untuk anak laki-laki aku udah bahas di video yang sebelumnya, promil anak laki-laki. Di sini aku khusus membahas untuk promil anak perempuan ya. Nah, jadi, sifat dari sel sperma X yang pertama bergerak lambat. Berbeda dengan sel sperma Y yang bergeraknya cepat, tapi kalau sel sperma X ini gerakannya lambat, slow motion gitu. Terus, umur sel sperma X lebih lama daripada sel sperma Y, yaitu antara 3 sampai 5 hari. Nah, terus sel sperma X ini lebih tahan asam. Dari ketiga sifat sel sperma X ini, kita bisa tentukan promil untuk mendapatkan anak perempuan. Bagaimana caranya? Yang pertama, berhubungan 2-3 hari sebelum masa subur. Kalau kita ingin mendapatkan anak perempuan, kita harus mengetahui dulu hari ovulasi kita. Jadi hari ovulasi itu adalah hari ketika sel telur kita itu keluar dari ovarium menuju ke tuba falopi. Nah, jadi kita berhubungan 2-3 hari sebelum masa subur itu. Misalkan contohnya kita haid pertama itu tanggal 1. Nah, kemudian siklus haid kita itu 28 hari. Biasanya ovulasi kita atau masa suburnya kita itu pas pada tanggal 14. Nah, untuk mendapatkan anak perempuan, kita berhubungan dulu 2-3 hari sebelum hari ovulasi. Bisa sekitaran tanggal 10, tanggal 11, ataupun tanggal 12. Tetapi pada saat tanggal 13 dan tanggal 14 jangan berhubungan sama sekali. Nah, contoh ini berlaku pada siklus haid yang 28 hari. Kalau siklus haid Bunda lebih dari itu atau kurang dari itu, Bunda harus menghitung dulu hari ovulasinya. Boleh lihat di video ini tentang cara menghitung masa subur. Nah, apabila kita sudah mengetahui hari ovulasi atau pas saat sel telur kita itu keluar, tidak usah berhubungan pada saat itu, tetapi berhubunganlah sebelumnya, 2-3 hari sebelum hari ovulasi. Kenapa? Karena itu tadi, sel sperma X yang akan menghasilkan anak perempuan itu bisa bertahan 3-5 hari di dalam rahim kita. Terus, pergerakan dari sel sperma X ini kan lambat. Jadi, kalau kita berhubungan sebelum masa subur atau sebelum ovulasi ini tadi, diharapkan sel sperma X ini dia sudah berjalan dulu menuju ke rahim, kemudian di tuba falopi, dan dia sudah menunggu di tuba falopi. Nah, terus pas sel telur kita itu keluar, ketemu deh sama sel sperma X ini tadi, jadinya menghasilkan anak perempuan. Yang kedua, makanan yang dimakan itu makanan yang bisa menghasilkan asam. Karena sel sperma X ini tadi tahan terhadap asam, jadinya kita berusaha membuat area vagina kita itu lebih asam lagi. Kalau untuk anak laki-laki kan sel sperma Y nggak tahan asam tuh. Jadinya kalau vagina kita itu asam, sel sperma Y, sel sperma laki-laki dia nggak tahan. Jadinya yang bertahan sel sperma X, yaitu sel yang menghasilkan
bayi perempuan. Makanan apa aja yang perlu dimakan untuk menghasilkan area vagina itu lebih asam lagi? Yang pertama bisa konsumsi daging, kemudian yogurt, kemudian susu. Makanan-makanan tersebut seperti daging, yogurt, susu, terus bisa juga buah-buahan yang asam itu bisa meningkatkan tingkat keasaman di area vagina. Jadi vaginanya lebih asam sehingga bisa menghasilkan anak perempuan kayak gitu. Nah, terus untuk promil anak perempuan sebaiknya ketika berhubungan si calon ibu ini tadi tidak perlu orgasme terlebih dahulu. Karena apabila bunda orgasme itu akan mengeluarkan cairan vagina yang lebih banyak lagi sehingga membuat area vagina itu lebih basah. Jadinya kalau area vagina itu lebih basah, sel sperma Y yang menghasilkan anak laki-laki bisa bertahan juga. Nah, bisa jadi anak laki-laki. Oleh karena itu, usahakan jangan orgasme terlebih dahulu sebelum suami orgasme. Jadi suami orgasme dulu, kemudian baru boleh si perempuannya yang orgasme. Tetapi lebih baik untuk tidak orgasme karena menjaga agar daerah vagina kita itu tetap dalam keadaan asam kayak gitu. Selanjutnya bisa juga berendam dengan air hangat sebelum berhubungan karena sel sperma Y itu tidak tahan terhadap panas. Kalau misalkan kita berendam dulu, berendam air hangat sebelum berhubungan, diharapkan area vagina itu lebih hangat. Jadinya yang bertahan adalah sel sperma egg yang menghasilkan anak perempuan. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk mendapatkan anak perempuan, berhubungan 2-3 hari sebelum hari ovulasi. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bisa menghasilkan asam di area vagina kita. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk si wanita tidak perlu orgasme terlebih dahulu. Dan yang keempat, coba untuk berendam di air hangat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Wassalamualaikum.